Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai normalisasi, di mana normalisasi ini memang sangat berkait dengan suatu database. Nah, ini kenapa kita perlu namanya membuat suatu normalisasi? Karena kalau misalnya kalian melihat suatu database itu tabelnya kan terpecah-pecah ya, atau enggak dipisah-pisah gitu. Kenapa harus dipisah-pisah? Karena biar mudah kalian melakukan suatu panggilan suatu tabel ke tabel yang lain. Jadi satu tabel bisa dipanggil dengan tabel yang lain. Nah, untuk penjelasan tentang normalisasi itu sendiri, kita harus tahu dulu bagaimana pengertian dari normalisasi. Nah, normalisasi itu adalah suatu proses pengkelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Maksudnya dependensi data itu adalah data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut ternyata belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan, yaitu insert anomaly, yang dimana situasi tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Delete anomaly, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus mungkin bisa jadi ikut terhapus. Update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa tahap dari kita membuat suatu normalisasi di dalam suatu database. Yaitu ada namanya, pertama kita lihat dulu tabel yang tidak normal atau anormalis, yang dimana bentuk database itu masih tidak normal berdasarkan data yang diperoleh dan ada mengandung kerangkapan data. Setelah itu baru kita rubah ke dalam first normal form atau 1NF, yang dimana entitas yang atributnya memiliki tidak lebih dari satu nilai untuk contoh tunggal entitas tersebut. Lalu ada 2NF atau second normal form, itu berarti entitas yang atribut non-primary key-nya hanya tergantung pada full primary key. Lalu di sini ada 3NF, yaitu third normal form, entitas yang atribut non-primary key yang tidak tergantung pada atribut non-primary key yang lain. Lalu ada code normal form, yaitu BCNF, dilakukan remove multi-value dependent. Bisa terjadi BCNF itu bisa terjadi jika masih terdapat anomali pada bentuk 3NF, dikarenakan relasi memiliki lebih dari satu kandidat key. Lalu ada juga yang 5NF atau fifth normal form. Tahapan ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya join dependent, pemecahan relasi menjadi 2 sehingga relasi tersebut tidak dapat digabung kembali menjadi satu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang pemecahan dari suatu anormalisasi ke tabel yang normalisasi itu biasanya terjadi nggak sampai ke 6 tahap. Jadi maksudnya hanya sampai anormalisasi baru 1NF, lalu 2NF dan 3NF. Kalau misalnya untuk yang BCNF
Terus dan juga 5NF itu biasanya jarang sekali terjadi sebenarnya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan atau memecahkan suatu tabel itu cuma sampai ke 3F. Nah, di sini ada beberapa contoh yang saya ambil itu cuma dari blog karena lebih mudah pemahamannya. Di sini ada contoh dari tabel di mana tabel ini bisa dikatakan anormalisasi. Yang maksudnya anormalisasi di sini tadi dibilang dia ada namanya kerangkapan data. Ya, kerangkapan data itu berarti di mana kalau kita lihat yang disebut dengan rangkap data ini kita lihat di sini ada misalnya Nadia. Lalu kita lihat lagi field yang lain, misalnya adalah kursus, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Berarti dengan kata lain, Nadia ini mengikuti kursus matematika dan bahasa Inggris. Berarti di sini ada 2, ya kan? Berarti ada 2 data untuk 1 siswa. Nah, ini namanya disebut dengan redundansi data. Kenapa? Karena di sini kalau kita merubah data ini kemungkinan bisa terjadi namanya bisa berubah. Ya kan, misalnya di sini kita merubah atas nama Nadia. Nah, di sini akan berubah juga. Ya. Lalu di sini kita lihat ini juga sama, Alex ini ternyata ada 2 juga. Jadi makanya ini terjadi redundansi data karena di sini ada 2. Lalu ini juga sama. Ini ada 2. Gitu. Ya, dan seterusnya. Ini disebut dengan redundansi data. Terus kedua, tabelnya. Kalau kita lihat tabelnya di sini ada yang berkaitan dan juga ada yang tidak. Misalnya di sini kita lihat yang tadi di sini kan tadi ada 2 ya, ada 2. Jadi makanya kalau ini terjadi ada 2, misalnya di sini kan Nadia, ya ada 2, ini makanya tabel ini mesti harus dipisahkan gitu. Jadi kita ada di sini kita lihat ada di kursus ini juga ada matematik juga, tapi dengan atas nama mahasiswa yang lain. Makanya nama siswa yang lain. Jadi makanya ini harus dipisahkan. Itu disebut dengan kita bilang dependen. Dependen itu berarti yang dimana suatu tabel yang dia bisa mempunyai saling ketergantungan antara satu field dengan field yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini bentuk tabelnya seperti ini berarti disebut dengan redundansi data. Karena tadi saya bilang bahwa tadi nama siswa ini tadi mengikuti kursus dan kursus ini ternyata ada 2. Jadi makanya ini disebut dengan redundansi data. Lalu yang kedua juga yang kalian lihat pada tabel yang ini juga di sini dikosongkan ternyata. Ada record yang kosong dan di sini kalau untuk database itu tidak boleh. Jadi ini tidak boleh ada namanya record yang kosong. Ya, ini cuma gara-gara namanya mungkin sama jadi makanya recordnya dikosongkan. Tapi kalau di dalam kalian masukkan ke dalam database pasti otomatis ini nggak kebaca gitu. Jadi yang kebacanya mungkin yang dilihat malah kursusnya aja. Jadi ini harus diisi dulu gitu untuk bikin tabel yang benar. Ya, lalu ada juga yang dimana orang pernah bikin misalkan di sini bikin seperti ini. Jadi ada tambahan tabel kayak gitu kan. Di sini apa? Ya. Nah, ini juga sebenarnya kan salah karena kalau kita
masukkan ke database ini nggak bisa teridentifikasi. Jadi makanya ini juga harus dipindahkan tabel-tabelnya. Lalu ada juga yang dimana misalkan ada nama tabel ini terpisah-pisah, misalnya di sini kursus, nah, misalnya ada yang nulis misalnya kursus, di sini kursusnya di kursus 1, kursus 2, misalnya kursus 2, kursus 1 matematik gitu. Kursus 2 bahasa Inggris. Khusus buat yang tadi nama siswanya adalah Nadia. Nah, ini juga disebut dengan anormalisasi. Ini harus kalian masukkan dulu dari menjadi satu tabel, satu field kayak kita bilang. Ya, itu disebut dengan anormalisasi juga. Jadi ada banyak beberapa kasus di dalam tabel yang dimana bisa dikatakan anormalisasi. Nah, di sini dari tabel yang tadi dibuat tadi, ini baru dilakukan kita normalkan terlebih dahulu. Nah, maksudnya dinormalkan terlebih dahulu berarti yang dimana tadi semua ini diisi semua dulu. Jadi yang tabel-tabel yang kosong tadi, yang ini diisi dulu semua. Lalu kalau misalnya di sini ada field yang misalnya tadi kursus 1, kursus 2 itu juga harus dijadikan satu dulu, atau enggak ada fieldnya yang ditambahkan itu juga harus dirubah sama kalian bisa menjadi bentuknya seperti ini gitu. Jadi setidaknya bentuknya harus sejajar seperti ini dan nama fieldnya itu enggak ada yang kembar gitu, atau enggak kalau kita bilang rangkap ya, kita sebut rangkap. Jadi rangkap itu bukan hanya rangkap dari recordnya aja ya, tapi juga bisa jadi ada rangkap terjadi pada field. Nah, jadi kalau fieldnya rangkap berarti kita jadikan satu kalau dia satu jenis. Kalau sedangkan di sini kalau dia terjadi rangkap berarti kita lihat dulu atributnya, kita isi dulu. Nah, ini kayak seperti ini kan tiba-tiba kosong, 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 berarti semuanya harus diisi dulu gitu ya. Nah, untuk pengisian ini kita rubah ke dalam satu NF. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sih kita bikin satu NF? Satu NF itu sendiri ada beberapa, yaitu pertama dia merubah dari bentuk tabel yang tidak normal tadi, yang ini menjadi bentuk pertama. Suatu relasi R disebut satu NF jika dan hanya jika semua atribut value-nya itu simpel dan tidak ada atribut yang kompulsif atau multi value. Nah, di sini berarti yang dimana atributnya tadi kita lihat ada yang misalnya tadi 0, 0, 0, kamu harus isi dulu semuanya. Kalau misalnya di sini ada yang kursus 1 kan ini adalah multi value, berarti ada yang kursus 1, kursus 2 harus kamu ubah dulu menjadi single dulu. Ya, ini kalau disebut dengan simple atau atomic. Jadi ini disinggalkan dulu, misalnya kursus 1, kursus 2 kalian ubah menjadi satu field yaitu kursus. Nah, tujuan dari satu NF itu sendiri adalah membuang adanya pengulangan redundansi data, menghindari adanya pencatatan null value. Nah, null value itu berarti yang tadi ini 0, 0, 0, 0 berarti harus diisi. Lalu menjaga setiap entitas data dari relasi atau perpotongan baris kolom memiliki maksimal satu nilai tunggal. Dan beberapa tabel ini ternyata bisa jadi tergantung mengandung partial dependensi. Nah, ini nanti akan dijelaskan sama saya akan jelaskan untuk di dalam satu NF ini. Nah, ini untuk pertama adalah berarti kita isi dulu semuanya yang 0, 0, 0 ini. Baru yang tadi kalau misalnya ada field yang rangkap itu kalian jadikan satu dulu gitu kalau dia satu jenis ya. Baru setelah itu dibuat, nah ini seperti ini satu. Nah, ini tadi semuanya diisi ya, semuanya diisi dulu. Tadi yang tadi ID siswa 5678 tadi kan ada kosong tadi kan, nah udah diisi. Nah, ini juga Alex diisi. Nah, ini diisi semua, ini disebut dengan tadi satu NF. Yang dimana tadi nama fieldnya juga udah tunggal ya, di sini kita bilang udah tunggal. Jadi sini tadi saya berikan contoh kursus 1, kursus 2
terus kamu gabungkan jadi satu menjadi kursus, jadi itu berarti tunggal nilainya. Kalau ini misalnya udah tunggal, itu sudah memenuhi tadi 1NF. Nah sekarang baru kita lihat apakah tabel tersebut ini mengandung partial dependensi atau tidak. Jadi dia tuh bisa saling tergantung atau tidak. Nah untuk melihat saling tergantung atau tidaknya, itu kita lihat dari sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan primary key. Kalau misalkan ada tabel ternyata belum ada primary key-nya, kamu buat dulu primary key-nya di dalam 1NF gitu. Kalau di sini kebetulan udah ada primary key-nya, di sini juga udah ada primary key-nya. Nah, berarti kalau seperti ini kan udah ada primary key, yang ini udah ada primary key-nya. Berarti kalian tinggal melihat pil-pil ini itu apakah mempunyai ketergantungan terhadap primary key. Nah, di sini kita lihat dulu tadi primary key-nya misalnya untuk ID siswa. Nah, buat untuk ID siswa ini kita kasih tanda dulu ini ID siswa ya. Nah, ID siswa. Nah, ID siswa ini berarti kita lihat field yang lain. Apakah nama siswa tergantung dengan ID siswa? Berarti ya, berarti kita kasih ke sini. Tandain telepon ini tergantung nggak dengan ID siswa? Ya, karena ini nama telepon ini memang punya nama siswanya. Berarti Nadia ini dia nomor teleponnya ini. Berarti ini. Berarti ini saling ketergantungan. Lalu lihat tanggal lahir. Tanggal lahir tergantung nggak dengan ID siswa? Nah, kalau misalnya dia tergantung, karena ini kan Nadia berarti yang lahir berarti si Nadia. Berarti di sini tanggal lahirnya tergantung dengan ID siswa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang di sini kursus, ID kursus. Nah, berarti kita lihat ID-nya. Ya, lihat ID-nya. Sekarang lihat ya, ini kan sudah ada. Sekarang kita lihat yang kursus. Sedang kursus tergantung nggak dengan ID kursus? Ya iya, karena ini ID kursus ini berdasarkan dari nama kursus. Sekarang SKS. SKS itu tergantung dari mana? Tergantung dari ID kursusnya nggak? Berarti ini juga tergantung dari ID kursus. Nah, sekarang kita lihat yang nilai. Nilai ini tergantung dari kursus atau tidak? Nah, kalau kita lihat nilai ini tergantung dari kursus, iya juga. Terus kita lihat apakah nilai ini juga tergantung dari ID siswa tidak? Ya, ya juga. Kenapa? Ini bisa ditulis bahwa si Nadia ini dia mengikuti kursus matematik sehingga dia bisa dapat nilai A. Jadi sekarang kalau kita lihat siapa yang mendapatkan nilai A, ya si Nadia. Nilai A-nya nilai apa ini? Oh, nilai matematika, gitu kan? Berarti ini kalau kita lihat berdasarkan tadi kursus ID dan juga berdasarkan ID siswa. Nah, berarti di sini si nilai ini berarti berdasarkan kursus ID dan juga berdasarkan ID siswa. Nah, seperti itu. Ya. Baru setelah itu kita lihat bobot. Nah, bobot ini tergantung dari mana nih? Nah, ini bobotnya tergantung dari, biasanya adalah tergantung dari suatu nilai. Ya, jadi kalau nilainya 4, ya nilainya 4, berarti di sini adalah A. Kalau nilainya 3, berarti ini B. Jadi kalau B itu adalah apa namanya? Kita lihat 3 itu adalah B, 4 itu adalah A, C itu adalah
2 itu adalah C. Nah, ini berarti kelihatan sekali ini memang tergantung dari satu nilai. Nah, di sini kita buat dulu sekarang untuk yang bobot. Berarti di sini ternyata dia tergantung dari suatu nilai. Berarti kalau kita buat jadinya adalah di sini berarti kita buat itu adalah jadinya kalau tergantung ya. Di sini jadinya ini dulu ID siswa, ID siswa kita bikin, lalu ada ya, saya coba dibuat di sebelahnya saja. Nah, di sini kita bikin seperti ini. Di sini saya bikinnya jadi seperti ini dulu. Tabel. Ini ID siswa. Kita bikin ID siswa, berarti ada nama siswa. Terus lalu telepon. Ini yang tergantung. Telepon. Lalu di sini sama tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Ya, nama tanggal lahir tadi tulisannya tanggal lahir, oke? Ini tanggal lahir. Nah, itu. Ini yang tergantung. Ya, ini saya kasih namanya. Yang tergantung itu berarti saya bikin siswa. Gitu. Ya. Ya, ini kalau kita bikin kita buat jadinya siswa sama dengan tadi ada ID siswa, nama siswa, terus telepon, terus ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Nah, jangan lupa kalau misalkan dia primary key kita kasih tanda di sini. Ini adalah primary key. Oke, berikutnya yang tadi saling ketergantungan yaitu kursus. Berarti sini ditulis ID kursus, bukan ID kursus ID ya. Berarti di sini kita kursus ID, terus kita bikin tabelnya kursus ID, terus kursus, terus sama SKS. Oke, ini sama. Oke. Nah, ini yang tergantung. Di sini boleh tulis kursus. Nama tabelnya ya, kursus. Oke. Kalau kita bikin relasinya di sini kursus sama dengan kursus ID, terus kursus dan SKS. Oke, nah ini kita tanda ya. Baru setelah itu sisanya tadi ada nilai dan bobot. Nah, di sini nilai itu tergantung dari tadi kita lihat, ini kan tergantung dari nama siswa ya. Nama siswanya Nadia, karena dia mengikuti kursus matematika, dia dapat nilai A.
gitu kan. Jadi ini berarti dia tergantung dari kursus ID-nya, karena ini kan harus tergantung dari suatu primary key. Kalau untuk yang ini tabel, berarti dari ini tergantung dari primary key-nya, berarti kursus ID sama ID siswa. Karena tadi apa? Nah, dia dapat A itu karena dia ngikuti kursus matematika. Nah, seperti itu. Berarti kita bikinnya jadi tulis ID siswa dulu di sini. Ya, ID siswa. ID siswa ya. ID siswa kita bikin. Terus lalu kursus ID di sini, kursus ID, lalu apalagi nilai ya, tergantung dengan nilai. Dan juga, nah sekarang kita lihat bobot ini sebenarnya kalau kita lihat dia tergantung pada suatu nilai, ya kan. Berarti dengan kata lain, kalau dia tergantung dari suatu nilai ini, berarti dia sama aja dengan tergantung dari kursus ID dan juga tergantung dengan ID siswa gitu, karena dia tergantung sekali dengan ini. Sedangkan nilai ini dia itu tergantung dari kursus ID dan juga tergantung dari ID siswa. Nah, karena si nilai ini tergantung dari kursus ID dan ID siswa, berarti si bobot itu akan ngikutin, karena dia tergantung dari suatu nilai, berarti dia akan ngikutin kursus ID dan ID siswa gitu. Ya, berarti di sini kita masukkan lagi untuk, berarti kita masukkan di sini adalah bobot. Nah, seperti itu. Nah, ini terserah mau bikin apa. Nama tabelnya misalkan nilai. Ya. Nah, ini berdasarkan nilai. Kalau kita bikin jadinya nilai sama dengan ID siswa, terus kursus ID, terus nilai sama bobot. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya lihat apakah ini terjadi namanya hubungan relasi atau tidak, dan ini terjadi ya. Ini ID siswa tadi, ini adalah primary key-nya, yang ini juga primary key gitu. Bukan primary key sebenarnya, ini yang terhubung. Biasanya kalau yang seperti ini, kalau kita lihat bagaimana sih membedakan antara primary key sama secondary key. Biasanya kalau namanya primary key dalam satu tabel itu cuma ada satu gitu. Kalau misalnya dia ada satu seperti ini, kita lihat nih tabel ini ada satu dan ini ada satu. Nah, ini bisa lihat dengan jelas bahwa ini pasti primary key. Tapi kalau misalkan ternyata di sini ada dua, ini biasanya disebut dengan secondary, karena nggak mungkin terjadi dua-duanya adalah primary key. Nah, ini biasanya untuk primary key itu biasanya ada satu dalam satu tabel. Kalau misalnya ini terjadi ada dua di dalam satu tabel, ini kemungkinan adalah secondary key, yang dimana nanti yang tabel ini yang mempunyai peran penting untuk memanggil tabel yang berisi dari primary key gitu. Ya, ini berarti adalah tadi primary. Nah, seperti apa sih hubungan relasinya? Nah, ini kalau kita bikin lagi, kalau kita buat lagi di sini, kita bikin aja siswa tadi ya. Saya tulis siswa sama dengan ID siswa
nama siswa, tadi telepon, terus apa lagi, tanggal lahir, telepon, tanggal lahir, ya. Oke, lalu tadi apa, kursus itu kita tulis apa, kita lihat lagi, kursus ID, lalu kursus sama SKS. Lalu ada lagi, saya tulis nilai di sini. Nilai berarti ID siswa, terus kursus ID, ininya tadi berarti kursus ID, terus nilai sama bobot. Nilai sama bobot. Oke, nah seperti itu. Ya, baru setelah itu kita bikin relasinya yang seperti apa, bikin relasinya kita kasih tanda dulu. Ya, tandanya kita bikin tanda dulu yang ada primary key-nya. Yang ini primary key ya. Saya kasih warnanya beda lagi ya. Kasih warnanya bikin hijau. Nah, di sini kelihatan deh. Oh, kasih ini aja. Saya kasih tanda aja. Nah, ini adalah primary key, di primary key. Ya, lalu saya kasih tanda untuk secondary. Nah, oke, secondary-nya ini ID siswa sama kursus ID. Nah, dimana bisa dibilang relasi atau relationship, yaitu ini kita lihat ID siswa ini akan memanggil ID siswa yang di tabel siswa. Yang kursus akan memanggil ID kursus. Nah, berarti kalau dia bisa saling terhubung, jadi dengan kata lain kalau kita memanggil ini berarti berdasarkan nilai aja sudah bisa memanggil kursus dan tabel kursus dan juga tabel siswa. Nah, ini disebut dengan tadi namanya relation atau hubungan. Ya, kita bisa hubungan berarti relationship. Nah, ini yang kenapa ini kalau misalnya ini sangat penting, inilah sebagai, kalau relationship ini berarti sebagai dasar untuk kalau kita membuat IRD. Karena IRD itu ada disebut dengan tadi entitas relationship gitu kan. Relationship diagram. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dasar dari kita buat IRD sebenarnya dari sini. Ada namanya relationship. Ya, untuk yang IRD akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Baru setelah ini hasil pembagian yang tadi sudah kita buat tadi ini disebut dengan, kalau kita bilang disebut dengan disebut dengan 2LF gitu. Ya, kalau
kita sudah bikin seperti ini, dan ini kalau kita pisah-pisah supaya apa? Ini tidak akan yang kita pisahkan adalah yang field-fieldnya itu saling tergantungan terhadap primary key. Kalau sudah kita pisahkan seperti ini, itu disebut dengan tadi 2NF. Nah, ini contohnya 2NF. Nah, ini kayak tadi ya. Oke, nanti kita lihat ID siswa ya, ID siswa. Nah, di sini dia ini sebenarnya salah ya. Ada yang salah itu adalah yang ini. Di sini ternyata ada yang salah. Ini bukan primary key. Ya, ini bukan primary key ternyata ini. Seharusnya yang dibuat adalah kursus ID dimasukkan ke sini. Gitu loh. Ya, jadi seharusnya tadi yang tadi saya bilang ini kan salah. Ini salah. Saya juga sekalian koreksi aja. Di sini harusnya kita bikin yang benar buat yang tabel ini adalah ID siswa, terus kursus ID, terus kursus ID, lalu nilai dan bobot. Itu yang benar ya. Kalau yang ini berarti harusnya ID kursus ID kursus sama SS ya, berarti yang benar. Berarti yang salah adalah yang di sini ya. Ini saya ubah dulu. Ya, ini harusnya tadi ini adalah tadi harusnya kursus ID ya. Ini yang salah sebenarnya. Kalau ini udah benar, berarti ini harusnya dirubahnya jadi ID siswa, kita bikin tabel, terus kursus ID, terus nilai dan bobot ya. Nah, itu yang benar ya, bukan yang kursus, harusnya kursus ID-nya ya. Ini yang benar yang harus kita buat. Jadi di sini harusnya jangan yang kursus. Jadi yang kita bilang bahwa yang tergantung di sini kan ada, sehingga tidak kita lihat di sini 2NF sudah dalam bentuk lolos 1NF. Tadi yang 1NF-nya adalah yang ini ya, yang semuanya sudah dijadikan satu. Ininya yang tadi kosong-kosong udah dipenuhi semua, yang ininya ini udah tunggal semua fieldnya ya. Lalu dibuat berdasarkan full function dependency. Jadi ada tergantungan fungsional penuh. Ketergantungan fungsional penuh itu maksudnya adalah tergantung dari primary key. Nah, di sini kita lihat normalisasi 2NF jika tabel berada dalam bentuk normal pertama, setiap atribut bukan kunci, bukan PK tergantung penuh dengan kunci primer PK, ya kan? Atau primary key-nya. Sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang tergantung pada sebagian parsial kunci primer. Berarti dengan kata lain di sini dia tergantung dari tadi primary key. Sedangkan di sini biasanya primary key kan isinya kode-kode semua ya. Nah, ini bukan primary key gitu. Yang primary key adalah yang ini. Makanya ini kenapa dibilangnya salah. Harusnya ini dimasukinnya adalah kursus ID, bukan kursus. Karena ini dianggap sebagai yang tadi bukan primary key, sehingga ini tergantung dengan tadi kursus ID. Nah, itu dia. Ya, lalu setelah berikutnya kita lihat dulu di sini ada nggak yang saling ketergantungan lagi. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah tergantung, ya.
Yang telepon ini sudah tergantung. Jadi ID siswa ini, nama siswa sudah tergantung, telepon sudah tergantung, tanggal lahir sudah tergantung sama ID siswa. Berarti ini nggak perlu kita pecahkan lagi. Lalu sini kursus sudah tergantung dengan kursus ID. SKS sudah tergantung dari kursus ID. Berarti ini tidak terpisah. Nah, kita lihat dari sini. Di sini kita lihat nilai tergantung dari ID siswa. Nilai tergantung dari kursus. Tapi sekarang kita lihat tadi bobot yang sebelumnya kan saya udah pernah bilang, bobot ini ternyata tergantungnya sama nilai. Gitu kan? Ini kenapa dia tergantung sama nilai? Makanya kalau di 2NF kan harus tergantung dengan primary key. Berarti kalau dia tergantung di nilai, otomatis dia akan mengikuti nilai. Karena nilai ini tergantung dari kursus ID dengan ID siswa, makanya bobotnya akan mengikuti kursus ID dan siswa. Tapi sekarang kalau di 3NF ini adalah kalau dari bobot ini kita lihat di 3NF itu adalah melihat yang dimana yang bukan PK ya, yang bukan primary key itu tergantung nggak dengan kit yang lain. Jadi kita lihat nih, ini nilai ini dia tidak tergantung dari primary key ya kan. Nilai ini kita udah nggak lihat lagi ini ya, karena kita ingin membuat tahapan 3NF. Ini ternyata tidak tergantung dari bobot ini kan tergantungnya cuma terhadap nilai sebenarnya. Nah, berarti dengan kata lain, kenapa sih kalau kita lihat kenapa sih tergantung dengan suatu nilai? Kita lihat tadi sebelumnya saya udah pernah jelasin. A ini adalah 4, pasti 4. Coba aja lihat A4, coba lihat A4, A4. Berarti tergantung dong. Kita lihat B pasti 3, B pasti 3. Ya, B itu pasti 3. Lalu C pasti 2. Berarti otomatis bobot ini tergantung dari suatu nilai. Nah, inilah yang kita pisahkan. Gitu. Ini harus dipisahkan jadinya. Ya. Nah, pisahnya jadi bagaimana? Nah, pisahnya karena ini bobot suatu nilai, berarti kita ubah ke sini. ID siswa sama tadi kursus. Tadi kan kita lihat bahwa nilai itu tergantung pada ID siswa sama kursus. Berarti kita tulis nih di sini kursus ID. Kursus ID. Kursus ID di sini adalah, nah gitu. Tadi kan kita lihat bahwa nilai ini tergantung dari kursus ID dan kursus siswa. Ini kalau di kita bikin tadi yang 2NF. Tapi sini kan di 2NF kan seakan-akan ini bobot ini mesti pasrah gitu. Pasrah mengikuti nilai itu kalau di 2NF. Pasrah mengikuti nilai. Jadi makanya dia mengikuti kursus dan ID siswa. Padahal dia sebenarnya mengikuti si nilai. Nah, pada si nilai ini mengikuti tadi kursus ID sama ID siswa. Makanya waktu saat 3NF nanti bobot bisa terpisah. Gitu. Bobot terpisah dan tergantung dari suatu nilai. Ya kan, berarti di sini kita bikin tadi nilai ini kan tergantung dari kursus ID sama ID siswa. Sedangkan bobot itu tergantung dari nilai. Gitu. Nilai dan bobot. Gitu. Ya, nah ini baru disebut dengan 3NF. Nah, ini sebut 3NF. Ya, jadi yang tadi kita buat harus diperbaiki lagi. Kita buat tadi ini nilai. Nilai ini berarti harus dibuat kita rubah karena yang tadi ini udah terpisah. Makanya ini harus dirubah lagi nilai. Tapi kalau ini kan tidak berubah. Berarti kalau kita pakai tabel keseluruhannya jadinya kita buat lagi di sini. Kita masukkan dulu di sini kali ya. Oke, yang tadi saya bikinnya kayak gini dulu ya. Bikinnya seperti ini aja dulu. Berarti
saya bikin tadi siswa sama dengan tadi apa, ID siswa, terus nama siswa, nama salah ya saya, nama siswa, nama siswa, maaf ini tulisannya jadi jelek, terus telepon, terus tanggal lahir tadi kita buatnya ya. Lalu di sini untuk yang tadi kursus berarti kita bikin tadi kursus ID, kursus sama SKS. Nah, di sini dia ya. Lalu tadi kita rubah nilai, ternyata nilai di sini ada yang kita rubah. Nah, ini dia kita rubah. Jadinya kasih tabel lah. Kita masukkan ini tadi nilai. Nah, ini nilai khusus aja. Nilai khusus ini boleh dirubah dulu. Yang ini tadi adalah nilai. Gitu. Berarti sini kita rubah dulu jadinya nilai khusus sama dengan ID siswa, terus kursus ID, terus ada namanya nilai. Oke. Lalu di sini nilai sama dengan nilai sama bobot. Oke, nah itu dia. Saya kasih warna biru di sini ya. Kasih warna biru atau hitam ya, hitam aja. Oke, nah saya kasih tanda dulu yang mana tadi primary key. Oke, primary key-nya adalah yang ini primary key-nya tadi ya. Ini primary key. Oke. Nah, baru tadi menghubung secondary key-nya. Ini secondary key-nya. Oke. Ini kita masukkan. Salah. Ini belum terhubungnya salah. Berarti ini ID siswa ke sini. Ya, lalu yang kursus ID-nya berarti ke sini. Ya, oke. Nah, ini setelah terhubung, kita lihat ternyata terhubung. Nah, sekarang kita lihat ke tabel berikutnya. Nah ini ada tadi nilai. Nah, nilai ini kan tadi yang dimana sesuatu yang bukan primary key, lalu di 3NF kita buat menjadi suatu primary key. Ya, jadi di sini ini adalah jadi primary key. Nah, berarti ini akan memanggil datanya nilai. Nah, ini dia. Nah, jadi tabel. Ya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi hasilnya di 3NF. Ya, 3NF. Nah, seperti ini. Dan ini maaf aja, ini harusnya apa tadi? Kursus ID. Ya, kursus ID-nya tadi harusnya makanya di sini kalau kita lihat ini matematikanya jadi ada 2 kan. Ini makanya kalau kita bilang ini jadi rekap redundansi data. Maka saya bilang ini tuh sangat salah gitu. Kenapa? Ini kalau kita lihat kan kita mengurangi redundansi, tapi ternyata di sini
sebenarnya sih dari sini redundansinya dari sini ya, maaf ya. Biasanya di dalam suatu, kalau ini adalah primary key, dan ini dijadikan primary key, ini biasanya data-datanya ini akan mewakili satu, berarti tidak ada redundansi. Dan ini juga sama, ini mewakili satu. Matematika adalah math, Bing adalah bahasa Inggris, Eko adalah ekonomi, dan ini mewakili satu, berarti tidak ada redundansi. Ya, dan ini sebagai tadi primary key. Ini juga sama. Ini yang tadi dia bukan kode tapi dijadikan primary key karena tadi kita rubah ke dalam 3NF. 3NF itu berarti yang dimana dia bukan primary key tapi kita jadikan primary key. Kenapa dijadikan primary key? Karena tadi nilainya ini tetap. Jadi tadi kita bilang A itu pasti 4, D itu pasti 3, C itu pasti 2, D itu pasti 1. Nah, seperti itu. Berarti itu bisa dijadikan primary key. Tapi kalau ternyata nggak bisa, jangan dipaksakan menjadi primary key. Jadi kita biarkan saja, ya. Nah, ini juga sama primary key. Ya. Nah, ini harusnya tadi seperti apa bentuknya? Nah, kita bikin, ya, itu jangan pakai kursus. Ya, berarti harusnya tadi berdasarkan ID siswa, kursus ID, sama tadi nilai. Gitu. Berarti ini apa isinya? Berarti di sini 5, 6, 7, 8 harusnya tadi matematik jadi math. 5, 6, 7, 8 bahasa Inggris berarti Bing. Ya, terus 5, 6, 7, 3 ini matematik berarti math. Ya, dan seterusnya ini nilainya tadi A, ini B, dan seterusnya. Harusnya seperti ini. Ya, ini macam ini. Berarti yang tadi salah. Karena ini cuma masalah ini aja, yang ini yang benar. Karena apa? Karena dia melewati tadi second D 2NF. Sedangkan ini kalau dia bukan kode berarti dia tidak mengikuti 2NF. Makanya ini salah, yang benar adalah yang ini. Gitu. Nah, ini kita lihat, ini kan ganda ya, ganda. Nah, biasanya kalau namanya ganda ini pasti dengan jelas sebagai secondary key. Karena kalau secondary key dibolehkan untuk namanya data ganda, ya. Tapi kalau misalkan sudah primary key itu tidak boleh ada redundansi. Makanya di sini untuk primary normalisasi itu dia sebenarnya memfokuskan pembagian suatu tabel terhadap primary key gitu. Jadi kalian fokus yang mana? Dibuat dulu primary key-nya dulu gitu. Setelah dibuat primary key-nya baru dilihat tadi hubungan atau relasi dari suatu tabel. Baru setelah itu kita juga lihat bikin secondary key-nya. Karena untuk menghubungkan suatu tabel itu kita butuh namanya relasi. Nah, di sini berarti ada relasi. Ya. Nah, relasi sama ini. Kursus ID relasi dengan ini. Lalu nilai relasi dengan ini. Oke, nah itu seperti itu kalau bikin suatu tabel. Ya, oke. Segini aja penjelasan saya mengenai normalisasi. Untuk pembahasan berikutnya berarti mengenai IRD. Nanti IRD-nya saya bikin menjadi 2 versi. Yang satu versi kita lihat berdasarkan DFD, yang satu lagi versi berdasarkan normalisasi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf untuk yang tadi saya salah
ngelingkarin, bukan saya lingkarin yang ini ya, harusnya saya melingkarkan yang ini ya, jadi mungkin saya salah lihat. Yang namanya primary key berarti adalah untuk yang kursus ID ya. Itu saja penjelasannya, terima kasih.